silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mau belajar Tuhan. Berkatilah hari ini kami bisa belajar dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam Bapa, Putra, Kudus. Amin. Oke, terima kasih Audrey untuk doanya. Iya Pak, sama-sama. Kita akan Indonesia Raya dulu ya untuk semuanya yang di kelas. Silakan bendera yang ada di depan kelas. Yang di rumah silakan mengikuti dengan bersama. Oh, mejanya semua. Tetap di tempat duduknya, jangan di gang itu. Ayo, kita akan mulai berdiri yuk semuanya yuk. Dilarang jaraknya itu loh. Langsung aja ke Pancasila ya. Oke, sambil menghafalkan ya. Nanti siapa tahu ada tes cobakan. Kamu nggak bisa. Arahkan pandangan ke depan.
Untuk hari ini pelajarannya matematika dan bahasa Indonesia. Untuk itu silakan Mas Meli atau Pak Thomas dulu. Ya, kalian praktikkan kalian berapa bilang apa tadi? Sudah? Ya. Mas Meli kalau pengen ngobrol di luar dulu aja tuh Mem, nggak apa-apa. Dari sini kedengeran loh dari tadi. Ya, ini ngobrolin lebaran. Oh, nanti aja lebarannya. Ya, anak-anak selamat bertemu kembali walaupun yang di rumah secara virtual setelah kita libur lebaran. Semoga anak-anak tetap sehat walaupun ada beberapa info, beberapa anak merasakan perubahan cuaca jadi nggak nyaman di tubuh sehingga izin untuk ikut PTM. Semoga kalian cepat membaik dan bisa ikut bersama teman-temannya belajar di sekolah. Pagi ini, Miss Nelly akan menayangkan film. Film bukan ya? Walaupun tokohnya itu adalah tokoh film. Iya nonton, nggak jadi nonton Mem. Nggak usah dulu nonton. Anak-anak malah nanti kalau nonton, ngomongin Dokter Marvel lagi. Iya, kan? Baru dipanggil segitu udah membuka suaranya. Nah, ini adalah toko saya buat untuk covernya adalah si apa nih namanya? Cover itu apa? Cover itu halaman depannya. Siapa nih? Film A. Iya, film A. Siapa namanya nih? Dia kenalan sama Mr. Frederick. Selamat sore, namaku. Siapa? A. Bukan. Ya, nama filmnya A ya. Nanti deh kalian cari ya. Ini adalah anak pramuka yang akan mendapatkan lencana. Jadi dia butuh satu lencana untuk membantu orang tua. Nanti kamu cari filmnya. Itu ditulis apa? Ya, kita simak aja penjelasan saya ya. Audrey dari rumah. Nah, perhatikan. Yang akan kita pelajari hari ini mengenai lambang pramuka. Lalu artinya dalam teks lisan, tulisan, juga visual. Maksudnya itu seperti eksplorasi lingkungan. Mungkin kalian libur kemarin ke pantai menemukan lambang pramuka tersebut, ya. Bahkan mungkin kalian suka dengan lambang pramuka tersebut karena bisa dinikmati. Kalau kita haus, dagingnya juga bisa kita nikmati. Ya, Audrey. Nah, lambang pramuka itu juga bisa diungkapkan dengan kalimat efektif. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, temanya itu adalah aku anak mandiri. Mandiri itu bisa sendiri. Nggak bisa dari sana. Nggak bisa. Iya. Aku anak mandiri. Jadi mandiri itu artinya kalian mulai dari sekarang, saat-saat menjelang ke kelas 4, sudah mampu untuk melakukan apa-apa sendiri. Misalnya membereskan buku, belajar sendiri, ya. Kemudian apa? Ya, habis makan cuci piring seperti itu. Mandi sendiri. Nggak usah lagi nunggu mbak atau mama, ya. Nah, berikutnya pramuka. Setiap hari apa sih kalian menggunakan seragam pramuka? Nah, waktu pakainya kira-kira pernah nanya nggak? Pramuka ini apa sih gitu? Nggak pernah. Palingan buat camping doang. Bukan hanya camping.
Ya, pramuka adalah singkatan Raja Muda Karana. Artinya orang muda yang suka berkarya. Berarti kalian sebagai anggota pramuka itu kan orang muda yang suka berkarya. Kalau Bapak Ibu guru adalah pembinanya. Ya. Nah, sebagai pramuka kalian itu harus punya kreativitas supaya bisa berkarya. Di dekat rumah makan buku kalau nggak salah ya ada jalan pramuka juga. Inilah dia lambang pramuka kita, tunas kelapa. Ya, gerakan pramuka dilambangkan dengan siluet tunas kelapa. Apa siluet? Siluet itu bayangan. Jadi nggak dibikin kelapanya itu warna hijau nggak gitu, tapi dia siluet aja. Lalu ada tunasnya keluar. Maknanya adalah buah kelapa dalam keadaan tumbuh ini dinamakan cikal. Ya, di Indonesia artinya penduduk asli yang pertama menurunkan generasi baru. Jadi papa mama itu menurunkan generasi baru, yaitu kalian sebagai orang muda yang dinamakan cikal. Kalau kita ke pantai, buah kelapa itu bisa bertahan lama. Dia walaupun jatuh ke pantai dari pohon kelapanya itu, dia nggak akan cepat membusuk seperti buah-buah yang lain. Kalau udah jatuh, gebrak gitu kan, langsung pecah. Enggak. Buah kelapa kayak gitu, dia berlapis-lapis. Ya, karena dia ada serabut-serabutnya yang untuk menahan tempurung kelapanya itu. Ya. Lalu akar kelapa dapat tumbuh di mana saja. Nah, inilah keunikan yang diberikan Tuhan kepada pohon kelapa. Banyak sekali manfaatnya. Buahnya itu kalau kita haus, airnya kita minum, dagingnya kita makan. Tempurungnya buat briket kayak kemarin. Briket itu apa? Briket itu arang, mengganti arang. Lalu sabutnya bisa buat keset, bisa buat cuci piring. Ya, sabut serabut-serabutnya kelapa. Ya, buat keset, ya kan? Nah, kemudian batang kelapanya bisa buat jembatan. Daun kelapanya bisa buat ketupat lebaran kemarin. Lininya bisa buat sapu yang dibilang Del. Ya, jadi kelapa ini luar biasa, banyak banget manfaatnya. Ya. Nah, itu adalah penjabaran dari lambang pramuka. Ada yang mau ditanyakan tidak? Dari sini. Kalau tidak ada ini aktivitasnya, kalian bisa lihat nanti di Google. Menuliskan Dwi Satya dan Dwi Dharma Pramuka Siaga. Buat sekreatif mungkin pakai tunas kelapa, mungkin dengan anak pramuka, terserah kalian. Nanti baru diupload ke Google Classroom. Begitu Pak Brahma, Pak Thomas. Sebelum selesai. Oke, Pak Tom mau lanjut atau gimana dulu? Oke, lanjut. Lanjut, biar anak-anak minum dulu aja Pak, itu banyak yang keluar masuk. Itu. Oke, kita mulai lagi. Yuk, yang di luar segera masuk kembali. Ya, ada yang mau minum lagi nggak? Enggak ya. Oke. Ya, yang di luar segera masuk. Apa? Buat? Apa? Pakai aja. Baik, untuk matematika hari ini
Materinya itu melanjutkan dari yang tema 7 tentang simetri. Kalau simetri lipat dan simetri putar. Tapi sekarang kita lihat adalah jenis-jenis dari bangun datarnya itu sendiri. Nah, oke, kita mulai. Siap? Yang di kelas? Tidak ada lagi yang keluar? Ya, semua memperhatikan. Ini materinya di kelas 2 sudah pernah. Di kelas 3 juga sudah dibahas kembali. Jadi Bapak hanya mengulang kembali tentang bangun-bangun datar. Baik, langsung saja kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Oke, sudah kelihatan ya? Ya, judulnya adalah Sudah, Pak. bangun datar. Judulnya bangun datar, Pak. Oke, judulnya yaitu tentang bangun datar. Yang akan kita bahas hari ini adalah ada yang pertama. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu persegi. Terus persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan satu lagi adalah lingkaran. Ini tidak. Ini kebanyakan. Tapi tidak apa-apa. Karena segi 5 juga termasuk ke dalam bangun datar. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama adalah apa sih persegi? Dan apa saja contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama. Bangun yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang persegi. Ciri-ciri persegi apa? Ada yang tahu? Apa yang membedakan persegi dengan bangun lainnya? Siapa yang tahu? Apa sih ciri-cirinya? Semua sisinya sama. Oke, bagus. Yang pertama, lihat sisinya. Sisinya. Panjang sisinya bagaimana? Sama. Ingat, ketika kita belajar luas dan keliling, ingat, panjang sisi persegi itu semuanya sama. Jadi kalau sisi di sini 5, maka yang lainnya pun itu ciri yang pertama. Ciri kedua, apalagi selain sisinya sama? Ya, apalagi kira-kira cirinya? Semua sisi sama. Ada berapa sisinya? Ada berapa sisinya? 4, Pak. Ada sisi A, sisi B, sisi C, dan sisi D. Ada berapa? Ada 4 sisi. Ciri kedua. Keempat sisinya sama panjang. Tuh, ciri-cirinya kan? Karena ada 4, berarti keempat sisinya sama panjang. Berikutnya, apa lagi? Itu tadi 3B bilang simetrinya ada 4. Sebelum jatuh ininya mah hitam pas yang Ya. Halo, Kamu sudah menjelaskan loh. Di Agama sudah menjelaskan tentang simetri lipat dan simetri putar. Ayo. Ya itu pas 3B tadi udah bilang simetri lipatnya 4. Mempunyai 4 simetri lipat. 4 simetri lipatnya bagaimana? Nah, kalau digambarkan simetri lipatnya itu dari sini. Kelihatan ya? Oke. Nanti ketika dilipat, ini akan di sini, tengah-tengah. Seperti ini. Ini dilipat. Terus dilipat lagi. Dari atas ke bawah. Ini sudah berapa? 2. Nah, terus lipat lagi. Dari ujung sini ke ujung sini. Sudah berapa? 3. Satu lagi dari sini.
Terus sampai ke ujung. Nah, ada berapa simetri lipatnya? 4. Mempunyai 4 simetri lipat. Berikutnya, apa lagi? Tadi, selain simetri lipat, juga ada simetri putar. Ada berapa simetri putarnya? Sama. Ada 4. Jadi ketika ini digeser, oh nggak bisa kalau sekarang. Tapi ketika ini diputar, maka dia akan ada 4. Sudah pernah ya Bapak jelaskan ya? Oke, lanjut. Ya, ciri-cirinya tadi. Jadi mempunyai sisi-sisi yang sama panjang. Ada berapa sisinya? Ada 4. Berikutnya, memiliki 4 sudut. Siku. Sudah pernah kan jenis-jenis sudut? Lihat di sini. Ya, kemudian perhatikan di sini. Sudutnya siku, siku. Ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. 4 sudut siku-siku. Siku-siku berarti besarnya 90 derajat. Oke, yang pertama bisa dipahami. Dan memiliki 4 titik sudut. Di sini 1, terus 2, 3, 4. Ada 4, ya. 4 titik sudut berbentuk siku-siku. Dan yang membedakan adalah keempat sudutnya sama panjang. 4 sisi, sorry. 4 sisi sama panjang. 4 sudutnya juga sama besar. Yang pertama. Berikutnya. Nah, yang kedua. Persegi panjang. Persegi panjang kali ya bedanya? Nah, persegi panjang. Gampang. Persegi panjang mah hampir sama seperti persegi. Nah, tapi yang membedakan apa? Simetri putarnya ada 2. Panjangnya berapa? Memiliki 2 simetri lipat. 2 simetri lipat. Oke, dari simetri lipat dulu, betul. Kalau digambarkan simetri lipatnya seperti ini. Dari kiri ke kanan. Dan dari atas ke bawah. Membagi 2 bangun sama besar. Ya. Ada 2 simetri lipat. Berarti 2 simetri lipat. Nah, apa lagi? Memiliki 2 simetri putar. Betul. 2 simetri putar. Betul. Apa lagi? Nah, pinter-pinter kelas 3 mah. Ayo, apa lagi? Dilihat dari sisi dan dilihat dari sudut. Ayo. Ada berapa sisinya? Ada berapa sisi persegi panjang? Kumpul simetri 2. Ada berapa Pak sisinya? 4. Sisinya juga ada 4. 1 A, B, C, D. Tetapi yang membedakan adalah apakah semua sisinya sama panjang? Apakah semua sisinya sama panjang? Tidak. Tidak. Karena ketika lihat dari sisinya adalah mempunyai 2 pasang. 2 pasang itu ada pasangannya. Ya kan? Sisi A akan sama dengan sisi yang mana? Pasangannya adalah dengan C. Sisi B pasangannya dengan D. Maka disebutnya adalah 2 pasang. Paham ya anak-anak ya? Kenapa 2 pasang? Karena ada pasangannya. Ya, A
ketemu dengan C. B pasangannya dengan D. Maka disebutnya dua pasang sisi. Dua pasang sisi sama panjang. Nah, itu maksudnya. Kenapa ini disebut dengan dua pasang? Dua pasang itu karena ada pasangannya. Kalau tidak ada pasangannya, disebut pasangan enggak? Ya enggak. Ya kan? Jadi dua pasang sisi sama panjang. Nah, itu kalau dilihat dari sisi. Berikutnya kita lihat dari apa? Dilihat dari apa ini? Sudut. Ah, sudutnya ada berapa? Pak. Sudutnya ada berapa? Sudutnya ada berbentuk sudut apa? Siku-siku. Maka disebutnya mempunyai 4 sudut. Siku-siku. Siku-siku berapa derajat? 90 derajat. Ingat-ingat. Siku-siku 90 derajat. Nah, nih ya kan, mempunyai 4 sisi. Di mana kedua sisi tersebut saling berhadapan sama panjang. Oke, jadi dua pasang sama panjang kan? A dengan C, panjangnya sama. B dengan D. Terus berikutnya memiliki 4 sudut siku-siku. Nah, itu persegi panjang. Silakan, ada pertanyaan dulu sebelum Bapak lanjutkan ke yang berikutnya. Ada yang mau bertanya tentang persegi panjang? Jelas? Jelas ya? Jadi nanti ketika ada pertanyaan, bangun apakah ini? Nah, kalian harus tahu ya. Berikutnya, segitiga. Nah, segitiga ada berapa jenis? Ada yang tahu nggak? Segitiga itu ada berapa jenis sih? Tiga apa saja? Segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga siku-siku. Apa itu? Segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga siku-siku. Maksudnya bagaimana itu? Ayo. Segitiga itu ada berapa jenis? Ayo. Segitiga sama kaki. Awas, ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, ya kan? Ada lagi segitiga sama kaki. Dan segitiga sembarangan. Segitiga Barang. segitiga apa? Barang. Itu. Dan satu lagi ada 4. Segitiga sembarang. Ya. Tulisan dokter mah beda. Gak rapi. Gak apa ya? Tapi kelihatan kan? Kebaca kan? Segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Gambarnya pun beda-beda. Ya, kalau digambarkan segitiga sama sisi itu pasti semua sisinya sama. Segitiga sama kaki berarti yang sama adalah kakinya, ya kan? Segitiga siku-siku berarti ada satu sudut yang berbentuk siku. Kalau sembarang, ya sembarang aja. Ya kan? Sembarang. Tapi ini tidak 90 derajat ini. Ya. Panjang sisinya juga tidak ada yang sama. Ya kan? Tidak ada sisi yang sama. Oke. Itu mas lihat. Nah, kita lihat gambarnya. Ketiga segitiga, keempat segitiga itu mempunyai persamaan. Apa samanya?
Jumlah sisinya 3. Betul. Pintar. Siapa itu yang bilang? Audrey Victoria. Ya, pintar. Mempunyai 3 sisi. Sorry. Mempunyai 3 sisi. 1, 2, 3. Betul. Segitiga itu semuanya punya 3 sisi. Karena kalau ada 4 sisi bukan segitiga. 5 sisi juga bukan segitiga. Namanya juga segitiga. 3 berarti ada 3 sisi. Dan apalagi selain sisi? Persamaannya? Mempunyai 3 sudut. Betul. Mempunyai 3 sudut. Lihat aja nih ketiga sisi segitiga. Keempat segitiga itu punya 3 sisi dan 3 sudut. Betul. Memiliki 3 sudut dan memiliki 3 sisi. Dilihat dari ini, ya kan? Sudut, sudut, sudut. Dan sisi, sisi, sisi. Ada berapa sisi dan ada berapa sudut? 3. Oke? Segitiga. Jadi kalau ada 4, disebutnya bukan segitiga, tapi ya segi 4. Ada 5. Segi 5. Ada 8. Kalau sisinya ada 8 ya berarti segi 8. Tuh, jadi segitiga itu persamaannya adalah memiliki 3 sudut dan 3 sisi. Tetapi setiap segitiga itu beda-beda. Sudutnya dan besar panjang sisinya itu beda-beda. Ya. Bangun yang keempat. Oke. Lingkaran. Wah, lingkaran mah gampang. Tuh gambarnya. Ya, lingkaran. Kira-kira apa ciri-ciri dari lingkaran? Tidak sehingga. Tidak punya sudut. Tidak punya Simetri lipat. Hingga. Tidak punya sudut. Kenapa? Karena melingkar. Ya kan? Tidak ada sudutnya. Terus apalagi selain sudut? Memiliki 1 sudut pusat. Sisinya ada berapa? Masa nggak ada sisinya? Ada. Lingkaran itu punya sisi. Sisinya yang mana? Nah, sisinya ini. Tetapi hanya 1 karena melingkar. 1 sisi berbentuk lingkaran melingkar. Tetap punya sisi, tapi 1. Ya, memiliki 1 sisi melingkar. Dan tidak memiliki titik sudut. Gak ada titik sudutnya. Ya, kalau kita menghitung menggunakan busur pun dia tidak ada. Dan yang harus kalian ketahui besar sudutnya berapa derajat? Lingkaran itu berapa derajat? 360. 360 derajat. Ya, lingkaran 360 derajat. Nah, berikutnya. Banyak ini mah. Jajar genjang. Jajar genjang. Duduk. Gak ada yang keluar. Enak aja keluar. Jajar genjang. Nah, bentuknya seperti ini. Kayak apa ya? Apa coba? Betul. Yang miring. Perseginya miring. Makanya disebut jajar genjang. Nah, kita mulai. Apa sih ciri-ciri dari jajar genjang? Apakah berbentuk seperti persegi? Yakin? Enggak. Ayo. Apa ciri-cirinya? Memiliki 4 sisi. Memiliki 4 sudut. Ada apa? Memiliki Mulai dari sisi. Ada berapa sisinya? 4. 4. Apa?
sisi. Sisi 1, sisi 2, ini sisi 4, 3, dan sisi A, B, C, D. Ada 4 sisi. Oke. Apakah panjangnya sama? Memiliki 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Pintar si Audrey. Mempunyai sudut. Berarti disebutnya 2 pasang sudut sama panjang. Kalau sudut bukan panjang, sama besar. Kenapa disebut 2 pasang? Ya, tadi Bapak udah jelasin. 2 pasang karena apa? Ada pasangannya. Kalau Bapak mengatakan di sini adalah 1, di sini adalah 2, di sini ada 3, dan di sini adalah 4. Maka sudut 1 sama dengan sudut yang mana? Ayo. Sudut 1 akan sama dengan sudut Lancip. yakin dengan 2? Besarnya sama sudut 1 dan sudut 2? Beda. Ayo. Beda. 1 akan sama dengan sudut yang mana? Sudut 2 sudut tumpul. Sudut 2, 3 atau 4? Sudut 3. Nah, sudut 1 ini akan sama dengan sudut yang berseberangan. 3. Nah, sudut 3. Sudut 2 akan sama dengan Sudut 4. ya, berseberangan. Ya. Jadi disebutnya 2 pasang sudut sama besar. Nah, pertanyaannya, sudut 1 itu berbentuk apa? Sudut 1 berbentuk sudut Tumpul. sudut lancip. Ya, sudut 1 itu lancip. Sudut 2 Lancip. sudut 2 tumpul. Sudut 3 Lancip. lancip. Sudut 4 Tumpul. Berarti 2 pasang sudut lancip dan 2 pasang sudut 2 pasang sudut bukan 1. Berarti ada 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Jadi 2 pasang sisi yang saling berhadapan, sama panjang dan saling sejajar. Ini A akan sama dengan C. D sama dengan D. Ya, B dengan D. Berikutnya, memiliki 4 titik sudut yang berhadapan, sama besar, dan berpasangan. Ada pasangannya. Betul, 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Berikutnya bangun apa ya? Ada yang tahu? Kayak ketupat lebaran. Kita belah ketupat. Seperti apa ya? Ayo, belah ketupat. Belah ketupat ya kayak ketupat. Kira-kira ciri-cirinya apa ya? Dilihat dari sisinya. Memiliki 2 simetri putar. Dilihat dari sisinya. Ayo. Mempunyai bagaimana? 4 sisi. Nah, belah ketupat ini panjang sisinya itu sama seperti persegi. Sisinya seperti persegi. Apa? 4 sisi sama panjang.
panjangnya sama. Keempat sisinya sama panjang. Tetapi yang membedakan adalah sudutnya. Sudutnya bagaimana? Apakah semuanya sama besar? Apakah besar sudutnya sama besar? Oh, tidak. Kalau sisi sama seperti persegi. Tapi kalau sudut sama seperti jajar genjang. 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Ya, 2 sudut lancip, 2 sudut tumpul. Jadi 2 Kan dari kayak dibentuk genjangin aja. 2 pasang sudut. Ya, 4 sisi sama panjang dan 2 pasang sudut. 4 titik sudut yang berhadapan dan sama besar. Jadi yang bawah ini, A ini akan sama dengan yang C. Iya benar. Yang C. ya, A akan sama dengan C. Ke atas sana nih. Seperti jajar genjang, ya. B akan sama dengan E. ya. Tuh, tentang terus 2 sumbu simetri lipat. Oh ya, betul. Bisa dilipat ke atas sini dan ke sini. Memiliki dua simetri putar. Dalam kosong. Betul, 2 simetri putar. Gampang. Akhir, oh bukan akhir. Berikutnya layang. Sudah kelihatan layang-layang. A, B, C, D. Kira-kira ciri-ciri dari layang-layang apa ya? Kalau lihat dari gambarnya. Ada berapa sisi? Berapa sisi tuh? 4. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi. Ada 4 di sisi, sini, Pak. keempat sisinya apakah sama panjang? Apakah sama panjang? Kalau Bapak menuliskan di sini 1, 2, 3, 4. Sisi 1, 2, 3, 4. Sisi 1 sama dengan yang mana? Sisi 1 sama dengan sisi nah, sisi 1 itu akan sama dengan sisi ya. Dan sisi 3 sama dengan maka kalau disebutnya 2 Ini kenapa potong? Nah, itu ya. 2 pasang sisi sama panjang. 2 pasang sisi kalau sudutnya. Dan mempunyai 1 sumbu simetri lipat ini yang D2 ini. Kalau guru lagi menjelaskan jangan keluar masuk. Ya, D2 ini. Nanti kan bisa minumnya. Hanya memiliki 1 simetri lipat. Ini bukan simetri lipat, ya. Kenapa? Ketika dilipat itu bentuknya berbeda. Ya kan? Beda kan? Ketika dari atas di bawah dilipat, bentuknya dan luasnya juga beda. Terus 1 simetri putar, 4 sisi berpasangan, ya, berpasangan. Jadi 2 pasang sisi sama panjang. Bedakan dengan apa ya tadi? Sebelumnya adalah belah ketupat. Karena hampir mirip, tetapi di sini layang-layang seperti kita main layang-layang ya. Ada yang suka main layang-layang? Memiliki 4 titik sudut, sepasang sudutnya berhadapan sama besar. Betul ini. Yang sama adalah A dan B. C. Ini. Ya. B dengan D apakah sama? Beda. Beda. Maka ini dikatakan hanya sepasang sudut. Sepasang itu hanya 1 yang sama. Ya, yaitu sudut A dan sudut
C. Ini A dan C. Bangun terakhir. Apa sih? Trapesium. Siapa yang kayak kumbang itu? Nah, trapesium itu kira-kira kalau dari gambar ini bagaimana ciri-cirinya? Memiliki 4 sisi. Dua sisinya. Yakin? Hanya 2? 4. Ada berapa sisinya? 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Di sini ada tanda seperti ini. Maksudnya apa ya? Trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki. Sama kaki. Jadi sama panjang. Ya. Sama. Sisi 2 dan sisi 4 itu sama panjang. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Go. Memiliki 4 sisi. 2 sisi yang sejajar. 1 sejajar dengan 3. Ya kan? 2 sejajar dengan 4. Memiliki 4 sudut. Jumlah sudut saling berdekatan dengan besar 180. Sudut A sama dengan sudut mana kira-kira? A akan sama dengan mana? B. B sudutnya. Ya. C sama dengan C sama D. ya, awas ini. Ya, A sama dengan B sama dengan D. Nanti dikatakan 2 pasang lagi, ya. Pasang sudut. Ya, 2 pasang sudut sama besar. Oke. Terakhir berarti selesai. Ada pertanyaan? Silakan kalau mau bertanya. Ayo, siapa mau bertanya? Silakan tuh. Hari ini Bapak baru menjelaskan tentang jenis-jenis sudut, jenis-jenis bangun datar. Kita belum menentukan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu nanti dalam pertemuan selanjutnya. Oke? Dalam pertemuan selanjutnya kita akan lihat apa saja sih contoh-contohnya trapesium dalam kehidupan sehari-hari itu dalam apa? Ya. Silakan, dari jenis-jenis bangun datar yang sudah Bapak jelaskan. Yang pertama apa tadi? Salah. Yang pertama apa? Persegi. Yang kedua? Persegi panjang. Ya. 3? Lingkaran. Jajar genjang. Belah ketupat. Trapesium layang-layang ada 8. Silakan bangun datar yang sudah Bapak jelaskan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada nggak, Pak? Silakan Danes. Danes, tahu nggak? Kalau ada pertanyaan. Pak. Ya. Ya, Pak, kepencet. Ya, sudah, silakan. Pak, Ya. ini ada videonya enggak? Video tidak ada dong. Kan barusan Bapak jelaskan. Nanti ada rekamannya. Pak Brahman nanti ada rekamannya. Pak. Jelas ya, anak-anak ya. Tentang bangun datar. Persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, lingkaran. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Apa yang belum ya? 5. Oh, lupa. Satu lagi layang-layang. Ya, layang-layang yang belum. Layang-layang udah. Tapi belum ditulis di sini di awal ininya.
Itu ada tamu ya, Pak Thomas ya. Ada tamu tidak diundang. Aduh, itu lagi oleh-oleh itu pasti. Oke, berikutnya sudah jelas ya anak-anak? Oke, sekarang kita lihat. Ya Pak, sama-sama Pak. Yang di sini lagi ya Pak ya, mengganggu aja. Oke, siap? Latihannya. Oh, bukan latihan ini, Mas. Kita belajar aja. Kira-kira dibangun apakah ini? Walaupun gambarnya bengkok-bengkok gak jelas, kira-kira ini bangun apa ya? Belah ketupat. Belah ketupat. Apa? Belah ketupat. Bangun apa? Belah ketupat. Oke, betul. Belah. Nanti jika orang lagi donasi gimana sih? Kan belah ketupat ya, belah ketupat. Karena ketupat itu adalah jenis makanan. Yang dikasih opor, Pak, enak sama bubuk. Opor, karena habis lebaran jadi ada. Opor. Kalau ini bangun apa? Ada yang tahu Mas 3A ini bangun apa? Sium. Rasium. Apa ini? Trapesium. Trapesium. Siku-siku. Trapesium siku-siku. Ya, betul. Trapesium. Kalau secara jelasnya adalah siku. Nah, ini ada siku-sikunya. Maka disebut trapesium siku. Berikutnya. Ini mah gampang. Bukan. Berikutnya. Tuh, beberapa. Segitiga sembarang. Sembarang. Sama sisi. Segitiga. Sama kaki. Segitiga. Sama kaki. Sama kaki. Kaki. Segitiga sama kaki. Jadi dilempar-lempar apa? Berikutnya. Apa ya? Oh. Bangun apa ini? Layang-layang. Bangun apa ini? Layang-layang. Segitiga sembarang. Kalau segitiga ada berapa itu? Ada berapa sisinya? 4. Apa ini? Layang-layang. Oh, susah amat sih gambarnya. Nah. Ini sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ya. Segitiga layang-layang. Segitiga layang-layang nggak ada. Layang-layang. Layang-layangnya tidur. Layang-layang tidur. Itu sertifikat. Layang-layang tidur. Oke, berikutnya. Tapi jangan disebutin, ini bangun apa? Layang-layang tidur. Ya salah lah. Layang-layang saja. Cuma posisinya adalah rebahan. Capek katanya. Terus berikutnya. Bangun apa ini ya? Ya. Jajal-genjang. Genjang-genjang. Apa ini?
Kata jajar, genjang. Ingat, kalau belah ketupat, ini lihat panjang sisinya sama. Kalau ini apakah panjang sisinya sama? Tidak. Kalau tidak berarti apa? Belah ketupat jajar. Genjang. Oke. Dari beberapa bangun datar ini silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Tidak ada? Oke, berarti matematika tidak ada latihan. Oke. Dari apa yang sudah Bapak jelaskan, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Untuk nanti materinya, rangkumannya ada di classroom. Oke, jelas ya anak-anak? Silakan, Pak Bram. Lanjut. Sudah. Berapa menit itu? Hampir 1 jam tuh. Sudah, nggak ada yang tanya lagi. Masalahnya dia ngebut sih. Semuanya dijabarin. Oke, kalau tidak ada yang pertanyaan lagi, berarti yang di kelas akan mungkin mengerjakan yang tadi ya, yang bahasa Indonesia ya, yang di rumah juga sama ya. Dasa Dharma. Dwi Dharma dan Dwi Satya, bukan Dasa Dharma. Oh iya, dasa sama 10 ya. Baik di rumah ataupun di sekolah sama. Dan boleh live ini berarti? Silakan diambil buku tulisnya. Oke, berarti yang di rumah silakan melanjutkan mengerjakan ya. Untuk bahasa Indonesianya silakan doa sendiri-sendiri. Dan untuk matematika tidak ada tugas ataupun latihan, hanya catatan saja yang diberikan Pak Thomas. Oke, sampai jumpa di hari besok ya. Ingat besok. Jangan lupa besok ulangan. Ya, Indonesia dan PKM tema 7. Ya. Oke, besok ulangan 2 Indonesia dan PKM tema 7. Oke, sampai bertemu besok ya. Dadah. Dadah. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bye bye.